Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Pagi ini bersama saya Davis Pinontoan. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana pemerintah yang terus mendorong transformasi digital dari berbagai sektor, termasuk salah satunya sektor penyaluran bantuan sosial. Nah, kita tahu bersama bahwa melalui program digitalisasi yang saat ini sementara dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado terkait dengan program digitalisasi ini. Nah, ini untuk meningkatkan transparansi tapi juga akuntabilitas dalam hal pendataan. Nah, seperti apa prosesnya pemutakhiran datanya dan kemudian bagaimana ketika orang yang sudah terdeteksi atau sudah kedapatan tidak layak lagi sebagai penerima bantuan. Sepanjang perjalanan program ini kita akan bersama dengan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Saya sapa, selamat pagi Ibu Lenda Pelealu, Esos Selamat MSI. pagi. Apa kabar Bu pagi ini? Baik sekali. Ya, terima kasih Ibu sudah hadir di Sapa Manado di tengah aktivitasnya yang begitu padat untuk sebagai pahlawan ini program digitalisasi bantuan sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Ibu ini menjadi role model ya, menurut data yang saya dapat, Kota Manado sepertinya menjadi role model untuk pelaksanaan ini. Ya, kita jadi pilot project. Pilot project, oke, baik. Sebenarnya Bu, kira-kira apa yang dimaksud dengan program digitalisasi bantuan sosial yang mulai diterapkan Kota Manado? Prinsipnya bansos itu dialihkan menjadi bentuk digital. Ya, menjadi digitalisasi bansos. Digitalisasi bansos. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah sehingga menghadirkan sistem dalam pelayanan perlindungan sosial begitu? Latar belakang kenapa dibuat dalam bentuk digital karena permasalahan bansos selama ini yang klasik sebetulnya. Jadi misalnya yang tidak layak, kok dia dapat bansos? Kemudian data yang double dan begitu banyak permasalahan yang pemerintah berpikir bahwa digital adalah solusi untuk menjawab persoalan itu. Singkat, pada akhirnya orang berpikir, pala kok ini pilih-pilih kasino karena pala pe orang. Betul, itu. Yang pada akhirnya kalau pala pe orang berarti dia bisa terima. Betul sekali. Sebenarnya dia sudah tidak layak dalam hal ini. Betul. Nah, itu case-case sederhana sebenarnya, bukan? Tapi tujuan kira-kira dari program ini bagi pemerintah dan juga masyarakat penerima bantuan selain yang tadi, tujuannya untuk apa nih ke masyarakat begitu, Bu? Untuk menciptakan rasa adil bagi masyarakat. Jadi sekarang masyarakat itu bisa mengusulkan dirinya sendiri. Artinya dia bisa mandiri. Nggak perlu dekat dengan pala, nggak perlu dekat dengan lurah, nggak perlu dekat dengan camat atau dengan kadis, nggak perlu. Jadi sepanjang KTP-nya dirubah menjadi digital dalam bentuk IKD, identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital. Maka dia bisa mengakses portal Parlinsos. Jadi ada link yang dia bisa akses. Itu Parlinsos itu maksudnya apa, Bu? Itu link untuk orang mengusulkan bansos secara mandiri. Jadi begitu orang PKTP ada di handphone dalam bentuk digital, maka orang bisa akses ini link. Baik. Bu, itu yang mendaftar kira-kira yang sudah ber-KTP atau hanya kepala keluarga atau ibu rumah tangga atau seperti apa yang pada akhirnya harus mendapatkan perlindungan sosial ini? Yang mendapatkan perlindungan sosial adalah mereka yang sudah menerima bantuan sekarang atau calon penerima bantuan. Artinya yang selama ini tidak terdeteksi, maksudnya merasa diri kayaknya kita ini pantas dapat bantuan, tapi kenapa saya nggak dapat begitu. Bu, baik. Tapi pada akhirnya kan supaya tidak double, nah ini satu keluarga, satu kakak satu ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Ya, jadi fokusnya hanya ke kepala keluarga yang memberikan pemutakhiran data. Betul. Iya. Kemudian kira-kira Bu, sejauh ini langkah-langkah yang sudah dilakukan seperti apa, Bu, di lapangan? Ya, hari ini torang sebenarnya adalah hari keempat Kecamatan Sario. Sebelumnya sudah ada Kecamatan Tikala, Paldua, dan Wenang. Berarti sudah ada 3 kecamatan, Bu, ya? Yang sudah selesai dengan kita mengadakan pendaftaran IKD dan pendaftaran lewat agen. Jadi ketua lingkungan di Kota Manado itu adalah agen. Maksudnya agen ini begini, ada kan warga itu nggak punya handphone, maka agen bisa bantu daftarkan. Tapi bagi mereka yang sudah melek dengan digital, orang sarankan untuk mandiri aja. Dengan cara bikin IKD dan segera mengakses link yang sudah disiapkan. Jadi bisa dipastikan sebenarnya bukan hanya pala yang bisa, semua bisa ya? Semua bisa, semua bisa. Sedang host bisa. Kalau mau. Nanti akan ketahuan. Iya, nanti akan ketahuan kan. Nanti lihat nanti muncul begitu di input nick dan lain sebagainya, verifikasi wajah akan muncul layak, tidak layak. Nanti tidak layak kita klik lagi tidak layak. Apa alasannya? Ternyata host itu PNS ya, nak bisa. Misalnya seperti ya, misalnya, itu. Iya. Nah, ini memang sangat-sangat
bagus ya, sangat-sangat menarik ya, sehingga memang masyarakat sekali lagi tidak akan kesulitan karena sudah digitalisasi, sudah terfokus, sudah satu arah yang pada akhirnya ini nih bagi masyarakat sekali lagi bukan nanti kepala baru boleh bisa di-share ya. Kita masyarakat juga bisa lakukan pendataan itu ya. Bu, dari 3 lokasi ini lokasi keempat kan Bu? Ya, hari ini lokasi keempat, Serio. Dari keempat lokasi yang ada Bu, apa memang waktu sehari itu cukup untuk setiap lokasi atau bagaimana Bu pengaturannya? Memang sehari itu tidak cukup. Ya, karena memang banyak ya. Ya, kan banyak nih di Manado. Jadi kami sebetulnya ada, kan ini digitalisasi bansos ada 3 SKPD yang jadi driver. Baik. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Capil, dan Kominfo. Oke. Jadi kami ini kolaborasi untuk bisa memfasilitasi warga. Jadi orang pikir satu putaran dulu semua kecamatan, baru kita akan turun langsung juga ke kelurahan-kelurahan. Oke. Untuk siapa tahu kan ada yang nggak bisa datang ke Pemkot, begitu. Baik, jadi roadmap-nya ini seperti apa Bu? Untuk beberapa minggu ke depan seperti ini, mungkin bisa dijelaskan proses pemutahiran datanya seperti apa? Jadi pertama kita saring dulu awal, setiap kecamatan kita berikan kesempatan, kecuali pulau kita akan datangi sendiri. Setelah selesai semua kecamatan kita akan turun ke kelurahan-kelurahan. Untuk warga yang belum sempat mendaftar IKD di pemerintah Kota Manado. Kita akan buka kesempatan yang seluas-luasnya sih bagi warga. Jadi setelah kecamatan kemudian ke kelurahan ya Bu ya? Ya, betul sekali. Berarti masih ada berapa hari ke depan lagi ini untuk beberapa kecamatan ya Bu? Ya, kayaknya ada sekitar 1-2 bulan ke depan lagi. Tantangan-tantangannya tersendiri kira-kira Bu yang terjadi di lapangan ya? Pasti salah satunya terkait dengan connecting atau bagaimana pendataannya ke dalam. Tapi teknis-teknis lainnya yang hari ini didapati di lapangan begitu Bu? Teknis di lapangan sebetulnya tidak ada masalah sih sebetulnya. Kalau mungkin jaringan lagi down ya mungkin memang agak terkendala. Tapi kan itu dari mungkin sekitar 20% masalah jaringan. Kemudian masalah konektivitas di aplikasinya? Iya, konektivitas di aplikasi memang dia belum 100%. Tapi masih bisa, mungkin kita agak menunggu kayak 15-20 menit, tiba-tiba jaringannya pulih lagi. Tapi overall sih nggak ada masalah. Baik. Terkait dengan pendataan ini Bu, apakah sulit begitu dalam pengisian data? Ada banyak sekali kah poin-poin yang harus diisi begitu sehingga memerlukan agen seperti Pala begitu? Sebetulnya kalau poin yang diisi nggak masalah karena kan kita butuh hanya KTP dan KK. KTP dan KK. Iya, betul sekali. Kecuali ketika warga itu muncul situ, oh Anda tidak layak. Dia lihat kan alasan tidak layak, terus bilang, kayaknya alasannya tidak benar. Dia bisa mengajukan sanggahan. Nah, sanggahan itu dia harus ke rumahnya, dia harus foto yang geotek posisi rumahnya itu. Jadi itu sebagai suatu pembuktian sih sebetulnya. Jadi lokasi juga sebenarnya penting ya? Ya, penting, lokasi penting. Baik, untuk melihat bahwa data ini akurat, benar, dan terpercaya. Ya, betul. Bu, kita nanti akan balik lagi di segmen kedua perbincangan pagi hari ini. Ini masih sangat menarik dan perlu kita ulik lagi lebih dalam ya, karena memang kalau berbicara tentang transformasi digitalisasi, apalagi penyaluran bantuan sosial, memang ada lika-liku yang terjadi di lapangan seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita akan balik lagi di segmen kedua perbincangan pagi hari ini masih terkait dengan program digitalisasi bantuan sosial dari pemerintah Kota Manado. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado, Saudara. Pagi ini kita masih membahas terkait dengan program digitalisasi bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Manado, yang juga kita tahu bersama ini sebagai pilot project. Nah, sebelum kita lebih jauh ke berbagai case yang terjadi di masyarakat ketika program ini jalan ya, kembali lagi Bu, saya masih penasaran kenapa Kota Manado itu dijadikan sebagai pilot project Bu? Apa yang menjadi indikator sehingga Kota Manado ini dinyatakan siap sebagai pilot project gitu? Persisnya saya tidak tahu, tapi saya berpikir mungkin pemerintah menilai bahwa Manado sudah cukup siap untuk itu dengan infrastruktur yang ada. Infrastruktur yang ada, baik, karena memang kalau kita lihat bersama dari berbagai sektor ya, bukan hanya dari sosial, tapi juga ketika pelaporan-pelaporan ke masyarakat bisa lebih mudah ya menggunakan digitalisasi. Ini mungkin jadi salah satu corong ya Bu ya? Bisa jadi. Oke, baik. Tapi kira-kira dengan adanya ini mekanisme dan pelayanan kepada masyarakat, nah ini kan Bu sudah keempat ya.
kecamatan, yang terakhir ini Kecamatan Sario. Sario. Nah, dari 4 kecamatan ini pasti ada unik-unik yang terjadi di masyarakat nih. Betul. Pasti ada ibu-ibu atau mama-mama yang hari ini tidak paham digitalisasi. Aduh, apa yang bikin susah masyarakat lagi akhirnya. Sebenarnya bagaimana, apa yang dimau oleh pemerintah? Nah, di sini kita perlu tahu sebenarnya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana pemerintah dengan kebijakannya yang ada. Seperti apa kira-kira, Bu? Ya, jadi begini, sebetulnya dari program ini bisa menjawab hal-hal yang dulu kita nggak tahu. Contoh misalnya begini, kok saya dari tahun-tahun kemarin bisa dapat bansos, kenapa sekarang tidak bisa? Nah, kita kan bisa buka lewat operator namanya 6NG. 6NG? Iya, Sistem Informasi New Generation dia namanya. Dan ini operator ini ada semua di kantor lurah. Sebetulnya bisa dilihat, oh ibu kemarin itu desil 2, sekarang desil 6. Nah, desil ini sebagai standar untuk indikator. Ya, jadi kan sebetulnya kita berandai-andai ini DTSN adalah rumah, maka desil itu adalah perankingan. Oke, baik. Misalnya dari paling miskin itu desil 1 sampai desil 10. Yang menentukan itu adalah BPS. Oke, baik. Ya, jadi yang mendapatkan bantuan, contoh untuk yang masuk sekolah rakyat itu desil 1 dan desil 2. Oke. Ya kan? Nah, tiba-tiba ada orang yang desil 1 dulunya, tiba-tiba dia sudah desil 6. Setelah kita buka di aplikasi, ternyata memang, oh ternyata ada transaksi judol di situ. Oke, baik. Ya otomatis sistem yang clean up. Jadi bukan lagi pala urusan. Jadi selama ini pala ini karena pala sentimen. Iyo. Kenapa kita dulu dapat sekarang sunya nih tahu kete ibu baju dol. Atau ibu PP tua atau siapapun yang masuk di KK. Atau case lain misalnya kita dapat kok sekarang ternyata anaknya sudah P3K. Sistem juga baca. Kan di digitalisasi bansos ini dia merupakan ada suatu portal yang menggabungkan data dari semua kementerian lembaga. Baik. Ada data PLN di situ, termasuk nanti listrik dinilai. Kalau listrik 2200, apakah dia layak desil 1 misalnya? Kemudian melihat juga DP transaksi yang mempergunakan NIK misalnya. Pernahkah DP NIK ini dipakai untuk membeli sesuatu, misalnya beli motor atau beli oto, akan terbaca. Melihat lagi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, belum lagi ada BPN di situ. Punya kepemilikan tanah atau rumah yang selama ini Pak Nim tahu misalnya. Apa lagi ya? NIK pastinya. Karena NIK ini kan dia akan pada NIK. Jadi nggak bisa lagi data double. Misalnya dulu dia tinggal di Tondano, datang di Manado, ada KTP di Minahasa, ada lagi KTP di Manado. Sekarang nggak bisa, cuma boleh ada satu data. Ya sistem dia padan. Di Tomohon atau misalnya di Manado. Ya betul. Jadi nggak bisa lagi orang pakai KTP yang dulu kan pernah ada begitu. Dia punya KTP di Jakarta mungkin. Dia juga punya KTP di Manado. Sekarang kan sudah nggak bisa seperti itu. Jadi ada padan data. Dan siapa yang memadankan? Lagi sekali yang memadankan bukan ketua lingkungan atau pala atau misalnya lurah atau kadis, bukan. Yang padan itu adalah sistem. Jadi pala juga ketika melihat kondisi warga di lapangan sudah nggak bisa lagi bilang, aduh ini sayang Kang, dia ini orang susah. Sudah bisa juga pakai kacamata itu. Karena pala mungkin ketika mendata dia cuma hanya butuh memasukkan NIK dia berdasarkan KTP ataupun KK. Nanti sistem yang baca. Nanti mesin yang menyaring, ini orang ini layak atau tidak. Berarti bisa-bisa sampai misalnya konten-konten kreator yang dulu bisa masuk begitu, yang pada akhirnya konten kreator terbaca, oh sudah, secara penghasilan sudah bisa. Berarti ya terbaca. Orang transaksi aja di e-commerce terbaca. Ada satu lansia di salah satu kecamatan, saya lupa entah Tikala Pal 2. Dia itu oma susah. Secara ekonomi dia nggak mampu, karena oma kan sudah bisa bekerja 170-an. Ternyata setelah dibuka dia ada transaksi Shopee 2 juta lebih, ternyata ada cucu yang pakai. Nah mungkin ini juga edukasi ke warga, jangan sekali-kali saya pinjam NIK, saya pinjam KTP dengan alasan apapun, apalagi penerima bansos, karena itu kan bisa dipakai untuk bertransaksi. Dan itu akan terbaca di sistem. Jangan sekali-kali juga kalau misalnya mau menggunakan pay letter dan sebagainya. Ya, termasuk itu e-commerce. Suami harus tahu istri ini menggunakan. Betul sekali. Kemudian anak-anak juga menggunakan karena ini terkoneksi ya begitu ya. Kan ini sudah satu data. Jadi orang mau bohong di mana? Jadi event pala yang nggak tahu akan jadi tahu. Oh ternyata pernah ada salah satu kasus di daerah Kota Manado. Karena ibu ini judol, mengakibatkan dia terpental semua, nggak dapat PKH, sudah dapat BNPT,
semua bantuan dia di-kick. Di-kick ya. Terpental, jadi desilnya sudah di atas 5. Di atas 5. Iya, Oke, betul. itu jadi standar juga ya. Berarti kalau Betul. misalnya dia desil di bawah 5 masih bisa masuk ya? Masih dengan berbagai kategori. Apakah dia punya komponen PKH, program keluarga harapan, itu kan anak yang bersekolah, lansia, atau ibu hamil. Oke, baik. Ya. Jadi dalam hal ini berarti ada beberapa poin juga yang bisa menguatkan dari si penerima kalau memang masih layak, walaupun ada beberapa yang sudah digunakan. Ya. Misalnya pay letter dan sebagainya. Atau Ya. tetap tidak, Bu? Kalau misalnya dia menggunakan momen-momen itu yang pada akhirnya secara batasan, akhirnya tidak bisa. Atau nanti dia berbanding misalnya dia dari indikator-indikator yang ada masih bisa begitu. Itu nanti akan terlihat di sana. Intinya kan begini, nanti di aplikasi akan muncul Anda layak atau Anda tidak layak. Ya, baik. Nah, misalnya tidak layak, klik tidak layak. Lihatlah alasan di situ kan. Oke, Kalau baik. mungkin dia pikir begini, oh ini enggak benar. Ajukan sanggahan. Ada menu sanggahan di situ. Oh, baik. Ya, Oke. Ada jadi silakan toolsnya ya. menyanggah, ada toolsnya. Jadi sanggahan itu nanti diperkuat dengan surat pertanggungjawaban mutlak dari lurah. Oke. Jadi lurah nanti akan bertanggung jawab juga. Contoh Jadi misalnya, ada surat ya nanti. ya, atau mekanisme musyawarah kelurahan. Oke. Itu nanti yang bisa merubah untuk diusulkan ke sistem untuk rubah lagi penurunan desil. Tapi itu nggak serta merta, karena kan dia butuh validasi dari berbagai kementerian lembaga untuk mengecek. Iya, oke. Ya. Jadi pada akhirnya tetap harus hati-hati. Ini sudah mulai Ya. diedukasi, sosialisasi. Nah, kira-kira Bu, untuk data-data itu berarti kembali ke BPS, nanti koneksinya dari BPS dulu baru bisa dapat datanya ke Dinas Sosial atau seperti apa? Kan ini sekarang sudah bisa diakses dalam satu data. Oke. Walaupun nanti desil itu kan yang menentukan dari BPS, dari oke, BPS. baik. Tapi kan nanti satu data itu kita nggak perlu lagi ke BPS Oke. karena sudah terkonek semuanya. Nanti Ya. untuk pemutakhiran data nanti masih ada beberapa lokasi lagi yang akan didatangi, kecamatan, kelurahan ya perlu lebih ini akan kembali melihat data-data Ya. lagi ya. Satu lagi jangan lupa di Kota Manado sekarang sementara ada survei sosial ekonomi dari BPS. Oke. Nah, himbauan ke warga memberikan informasi yang benar. Karena itu akan menjadi data lagi kan yang akan masuk di DTSN. Iya, Ya. oke. Jadi nanti bukan lebih hati-hati tapi lebih aware lagi ya, Ya. masyarakat, dan ini jadi himbauan dari Ibu Kadi supaya benar tahu ada poin-poin yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan yang pada akhirnya akan berdampak ke kita juga ketika sudah tidak penerima PKH. Ya, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, saudara. Kita sudah di segmen terakhir perbincangan kita pagi hari ini terkait dengan program digitalisasi bantuan sosial Kota Manado. Masih bersama dengan Ibu Kadis Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Ibu Lenda Pelealu, Esos MSI. Ya, Ibu, ini kita sudah di segmen terakhir, tapi banyak sekali sebenarnya yang perlu kita perbincangkan ke depan. Nah, tapi di momen ini, Bu, kira-kira saya juga ingin tahu sebenarnya sebelum adanya Kota Manado sebagai pilot project, sebelumnya sudah adakah dilakukan sosialisasi yang pada akhirnya tidak membuat masyarakat kaget begitu, Bu? Sosialisasi pernah dilakukan dan orang sebetulnya intens ke ketua lingkungan untuk mensampaikan ke masyarakat bahwa ke depan bansos itu akan bertransformasi ke digital. Oke. Jadi memang dari awal sudah dihimbau ke warga, ayo orang bikin IKD, rubahlah KTP yang orang pegang sekarang menjadi KTP yang digital. Oke. Karena itu akan memberikan kesempatan bagi warga untuk mengakses secara mandiri bantuan. Ya, Ya. itu otomatis kenapa harus ada dinas Capil dan juga ada Kominfo. ya, Iya. karena ini berkaitan erat untuk nanti ketika ada berbagai pengurusan yang berhubungan dengan data di Kota Manado. Betul ya. sekali. Oke, tapi dari sekali lagi Bu, kita masih terkait dengan case-case yang ada. Nah, adakah masyarakat yang unik yang ketika dalam pemutakhiran data yang datang seperti, Bu, kita ingin tahu bikin ini, Bu, bagaimana ada bicara ya? Ya. Biasanya kan mama-mama kan Ya. begitu ya. Bagaimana Bu, ada di masyarakat bagaimana? Kemudian apa yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado untuk Ya. menanggulangi case-case demikian? Gitu? Jadi kan di Manado ini ada sekitar 800-an agen dari 500 ketua lingkungan, kemudian 87 lurah, camat, bahkan ada ASN yang Dinas Sosial, Kominfo dan Capil yang turut menjadi agen. Oke. Nah,
tugas agen ini adalah membantu warga. Jadi ketika momen perekaman berlangsung, agen itu standby, membackup warga yang agak-agak sulit lah dalam teknologi agak-agak gaptek, ya diarahkan. Bahkan ada yang datang bawa handphone yang kecil itu yang bukan Android. Ini boleh? Aduh nggak bisa Bu, Ibu pakai agen punya aja nih. Kayak begitu sih. Jadi memudahkan warga sebetulnya. Jadi sebenarnya hari ini tidak ada keluhan-keluhan yang berlebihan begitu Bu? Iya. Sejauh ini masih bisa ditanggap oleh masyarakat ya. Dan sekali lagi masyarakat perlu memahami bahwa datanya harus diperhatikan baik-baik begitu ya Bu ya. Ya, maksudnya dia harus juga sadar bahwa ini data ini pernah dipakai untuk apa. Kalaupun yang bersangkutan pernah pakai, pernahkah dipinjamkan? Atau adakah orang dalam satu kakaknya itu yang pernah bertransaksi mempergunakan NIK untuk hal-hal yang kita sebutkan, misalnya pinjol, judol, atau apalah ya, transaksi e-commerce. Dan lain sebagainya, keperluan kegiatan yang memakai NIK sebagai basis data. Nah, jadi sekali lagi ini akan jadi terpusat, fokus, dan sebenarnya utamanya adalah tepat sasaran. Iya, betul sekali. Karena kalau bicara soal tepat sasaran, yang pada akhirnya masyarakat lagi tidak perlu memberikan statement atau argumen-argumen negatif kepada pemerintah dalam poin-poin ini. Yang kan transparan, dia bisa mandiri, jadi nggak perlu juga bantuan ketua lingkungan sepanjang dia sudah IKD, KTP-nya sudah digital, why not dia bisa langsung secara mandiri. Dan itu perlu dilakukan oleh masyarakat yang hari ini. Kira-kira Bu, apalagi tantangan, adakah tantangan terbesar dalam pelaksanaan ini? Karena Kota Manado pilot project dari berapa kota Bu? Dari 41 kabupaten kota se-Indonesia. Oh, jadi kabupaten kota juga ya? Tapi kalau untuk Sulawesi Utara baru Kota Manado? Iya, betul. Jadi ini Kota Manado benar-benar kerja keras ya, ini pekerjaan rumah buat Ibu Lenda dan tim ya untuk melaksanakan ini. Ya, kira-kira tantangannya itu kira-kira seperti apa? Tantangan mungkin kepada warga yang berpikir, apa sih ini? IKD ini apa sih? Tapi kan nanti juga suatu saat orang akan sadar, wah ternyata IKD itu penting ya. Orang bisa pakai ini IKD untuk orang usulkan secara mandiri. Begitu. Jadi pertama itu yang harus ada adalah IKD. Betul sekali. Identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital. Nah, hari ini buat teman-teman ya, langsung saja bondong-bondong ya. Iya, jadi harusnya sih warga anytime boleh datang di Capil. Kebetulan besok itu adalah jadwal dari Kecamatan Malalayang. Ini besar juga Bu, Kecamatan Malalayang. Iya, betul. Jadi diberikan kesempatan di Serbaguna. Tapi kalau misalnya pun nggak bisa datang ke Serbaguna, harusnya bisa ke Capil atau ke Mall Pelayanan Publik. Kan ada petugas Capil di situ. Mungkin ke sana aja dan bilang, kita mau aktifin kita PIKD. Supaya bisa lihat nih layak atau tidak. Oh, belum sampai situ. Begitu IKD dia sudah baru dia akses itu link portal Parlinsos. Ada linknya yang bisa diakses. Nah, link itu yang dia biasa akses, dia tinggal masuk saja dan ikuti DP instruksi. Baik, tinggal mengikuti instruksinya ya. Kemudian kira-kira Bu, selanjutnya bagaimana Dinas Sosial mengantisipasi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital? Ya, itu tugas agen sih sebetulnya. Ada agen di kami, ketua lingkungan juga agen. Minta tolong ketua lingkungan. Apalagi kan misalnya orang yang sangat terbatas, misalnya mungkin dia sakit, terbaring, stroke dan lain sebagainya, punya berbagai macam kekurangan, ya itu tugas agen untuk mendata langsung di lokasi. Kemudian kira-kira bagaimana masyarakat bisa memastikan bahwa informasi yang mereka terima itu mengenai bantuan sosial sumbernya resmi begitu? Kalau orang melaksanakan ini kan resmi memang. Kan ini memang orang dipantau juga dari pusat. Kegiatan per hari orang, progresnya kita terbaca di dashboard pusat. Jadi terpantau sih. Jadi semua terpantau ya. Bu, di bagian akhir ini ya, ini closing statement kita ya. Pekerjaan masih panjang ke depan tapi ini bentuk juga sosialisasi sebagai pemerintah. Kira-kira adakah himbauan yang mau disampaikan ke masyarakat terkait dengan program digitalisasi bantuan sosial ini? Silakan. Dihimbau kepada warga Kota Manado, mulai saat ini karena kebetulan Manado menjadi pilot project dari 41 kabupaten kota se-Indonesia, maka pergunakanlah kesempatan ini, karena kalau di kabupaten kota yang lain itu tidak akan terbuka portal ini, portal Parlinsos. Syaratnya satu, kita harus aktifkan IKD kita. Bagaimana caranya? Kunjungi catatan sipil di Kota Manado. Kalau tidak sempat ke Sparta Tikala, Pemkot Manado bisa juga ke Mall Pelayanan Publik. Begitu kita aktif IKD, maka kita bisa mengakses link portal Parlinsos secara mandiri. Jadi tidak perlu mempergunakan agen yang ada di kelurahan, yaitu Pala atau Lurah, tapi orang bisa ajukan secara mandiri.
bahwa orang ingin menerima bansos di Kota Manado. Oke, Gitu. Ibu Linda Pelealu, Esos MSI, Ya. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado. Ya. Untuk waktunya pagi ini, semangat Ibu bersama tim. Semangat. Ya, semoga progresnya semakin meningkat dan masyarakat lebih melek lagi dengan program yang dijalankan Ya. oleh pemerintah Kota Manado Ya. dalam hal ini dalam rangka untuk penyaluran bantuan sosial. Betul sekali. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ibu. Salam Ya. buat teman-teman, sukses untuk tugasnya Makasih dan banyak. programnya. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di program Sapa Manado. Dan akhir kata saya Devis Pinontoan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.